Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita memasuki renungan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita menyerahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu memimpin menyertai hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk memberikan pengertian sehingga kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 3 Februari 2026 tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita memasak suatu makanan atau sesuatu jenis makan yang cukup favorit di dalam hidup kita, dalam bentuk apapun, kalau kita masak itu tanpa diberikan garam, maka makanan itu akan terasa hambar. Karena apa saudara-saudara? Karena garam adalah memberi rasa dalam setiap masakan atau makanan. Nah saudara-saudara yang kekasih, kalau hal ini dapat digambarkan di tengah-tengah ayat hari ini, di mana Paulus menyaksikan dan memberitakan tentang Injil keselamatan Kristus kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang belum sama sekali mengenal akan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, maka hal ini merupakan sesuatu yang cukup sulit untuk meyakinkan orang lain agar mereka percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam cara ataupun gaya yang dibawakan oleh Paulus, yaitu tentang Injil keselamatan itu bukan oleh karena kelihayan atau kepandaian dia berkata-kata atau dia memakai suatu teknik-teknik seperti yang dilakukan cara-cara duniawi untuk menggolkan sesuatu rencana atau tujuan. Tetapi satu hal, Injil Kristus adalah dibawa melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan iman orang yang membawakan Injil itu sendiri. Itu sebabnya di dalam kesaksian Paulus sendiri ketika dia membawakan Injil itu, dia mengatakan sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Artinya saudara-saudara kekasih, kuasa Roh Kudus inilah yang memberikan rasa, yang memberikan arti di dalam kehidupan orang-orang yang dapat menerima Injil Kristus itu sendiri. Dan Roh Kudus ini jugalah merupakan kekuatan orang-orang percaya untuk membawakan yaitu Injil itu sendiri sebagai keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu marilah kita memberitakan Injil atau menyaksikan akan keselamatan Kristus bukan oleh karena kepandaian kita atau kelihayan kita berkata-kata atau memakai teori-teori yang sebenarnya itu tidaklah menolong kita untuk dapat meyakinkan orang lain tentang kebenaran akan Injil Kristus. Tetapi kita meminta kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita untuk menyatakan kebenaran akan Kristus yang menjadi jalan kehidupan setiap orang. Marilah kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja melalui kuasa Roh Kudus
untuk meyakinkan orang lain percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mau membawakan Injil keselamatan itu kepada semua orang. Bahkan di dalam diri kami sendiri, biarlah kami percaya bahwa Sang Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat berani dan memahami arti dari Injil itu sendiri untuk dapat diyakinkan kepada semua orang. Biarlah ya Tuhan kami diberikan kuasa daripada Roh-Mu ya Tuhan untuk membawakan kebenaran Injil-Mu kepada setiap orang, kepada keluarga, kepada sahabat dan siapapun juga. Amin.